Shalom saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini, saya akan membagikan sedikit firman Tuhan yang terdiri atas 5 tema yang saya gabungkan menjadi satu-satu. Yang diantaranya itu, Yesus Kristus, jaminan keselamatan, iman dan ketaatan, inerransi Alkitab, dan image of God. Sebelum kita memulai sharing firman kali ini, marilah kita berdoa sejenak. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Tuhan, Bapa yang duduk dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat dan bekal dalam hidup kami. Kiranya Engkau menyertai kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terdapat pertanyaan yang sering ditanyakan mungkin, yaitu siapa Yesus Kristus yang kita yakini sebagai Tuhan? Dalam Markus 8 ayat 27 sampai 29 dijelaskan bahwa saya akan bacakan dulu ayatnya. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Secara umum, masih banyak manusia yang beranggapan bahwa Yesus adalah manusia biasa yang hidup di tanah Israel kurang lebih sekitar 20 abad silam. Sebagian besar agama yang ada di dunia juga mengajarkan bahwa Yesus adalah seorang nabi, guru yang baik, atau seorang yang sangat saleh. Namun, apa yang dituliskan dalam Alkitab menjelaskan bahwa Yesus lebih dari seorang nabi, guru yang baik, dan seorang yang saleh. Beberapa pernyataan Yesus tentang ketuhanannya. Dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Dalam Yohanes 14 ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus. Namun, engkau tidak mengenal aku. Bagaimana barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Dari beberapa ayat yang ada dalam Alkitab, yang telah saya bacakan barusan, memiliki artian bahwa Yesus bukanlah Tuhan, bahwa Yesus merupakan Tuhan yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan dan menebus manusia dari belenggu dosa-dosa dengan mengorbankan dirinya untuk mati kayu salib. Lalu lantas mengapa Yesus mau datang dan menebus semua perlakuan buruk manusia dengan mati di kayu salib? Standarisasi yang diinginkan dan diminta oleh Allah kepada manusia adalah bahwa manusia harus 100% sempurna. Sempurna dalam hal ini dikatakan bahwa manusia tidak boleh berdosa sedikit pun. Contoh yang dapat kita ambil itu Adam dan Hawa. Karena satu kesalahan,
yaitu dengan memakan buah pengetahuan yang dilarang oleh Allah, maka mereka harus menanggung akibatnya, yaitu diusir dari Taman Eden. Musa juga tidak diperbolehkan untuk memasuki tanah Kanaan hanya karena satu kesalahan yang dibuatnya. Ini menandakan bahwa standarisasi yang dikehendaki oleh Allah memang manusia harus benar-benar sempurna 100%. Bagaimana cara supaya dapat mencapai standarisasi yang sempurna menurut Allah, sedangkan manusia telah terikat dengan dosa. Bahkan sebelum lahir manusia telah terikat dalam dosa. Pengertian dosa merupakan keterpisahan manusia dengan Allah yang akibatnya nanti adalah maut. Pengertian ini didapatkan dari Roma 6 ayat 23. Dalam hal ini, dosa ini bukan sekedar tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, tetapi dapat dikatakan sebagai potensi bagi manusia untuk melakukan sesuatu yang tidak baik dan berkenaan dengan perintah Allah. Adam dan Hawa, yang merupakan manusia pertama yang dibentuk oleh Allah, telah tumbuh dalam dirinya biji potensi dosa, yang dimana secara genetik, dosa ini akan turun-menurun, yang menyebabkan manusia memiliki jarak yang jauh dengan Allah. Dalam Roma 3 ayat 23. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, adakah solusi untuk masalah ini? Karena pada hakikatnya, manusia telah memiliki potensi untuk berbuat dosa sejak kecil. Terdapat beberapa cara yang menurut manusia dapat dilakukan untuk mengatasi masalah dosa ini, yaitu dengan berbuat baik, banyak beramal, dan berubah menjadi orang yang saleh. Tetapi, hal-hal di atas ini hanya sekedar pemikiran manusia belaka yang tidak dapat menyelamatkan manusia dari dosa yang ada dalam dirinya. Walaupun kita merasa bahwa manusia yang saleh dengan cara setiap minggu pergi ke gereja, rajin mengikuti persekutuan, sering ikut KKR, sering berdonasi dan beramal, banyak ikut pelayanan, dan lain sebagainya, hal ini tidak dapat menjamin bahwa manusia dapat memperoleh keselamatan baginya. Dikatakan dalam Yesaya 64 ayat 6, karena kita telah menjadi individu yang najis di hadapan Allah, dan segala kesalehan kita hanyalah seperti kain kotor, karena kita telah membawa benih yang kotor dalam kehidupan kita. Dosa yang merupakan potensi bagi orang untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Setiap manusia sejak lahir telah memiliki potensi dosa untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perkataan Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan dosa, dan menjadi jarak pemisah yang sangat jauh antara manusia dengan Allah. Dalam Roma 7 ayat 17-24 dikatakan, dalam Roma 7 ayat 17-20 dikatakan, kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan, apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dapat kita lihat di sini, bahwa asal mula dosa ini bermula dari Adam, yang melanggar perintah Allah, yang mengakibatkan dosa masuk ke dalam dunia, yang dimana oleh dosa itu juga maut. Kemudian menyebar kepada semua orang, yang menyebabkan semua orang terkena imbas dari dosa yang telah diperbuatnya sebelumnya. Bagaimana cara mendapatkan untuk
Keselamatan jika semua orang telah berbuat dosa. Keselamatan berasal daripada Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 mengatakan, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal aku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Yohanes 3 ayat 16. Yang menjadi solusi keselamatan yang isinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari kedua ayat ini, bahwa dapat diketahui bahwa keselamatan yang sejati itu berasal dari Tuhan, dan bukan dari manusia maupun pemikiran manusia itu sendiri. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, inisiatif keselamatan itu tidaklah datang dari dalam diri manusia, melainkan Allah lah yang langsung berinisiatif untuk memberi keselamatan bagi manusia, supaya dapat bebas dari perbuatan-perbuatan dosa yang selalu menghantui manusia, yang ditunjukkan dengan mengutus anak yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus semua seluruh umat manusia dari dosa yang menghantuinya selama ini. Kenapa Yesus harus mati dan diperlakukan dengan kejam, padahal Yesus sendiri tidak berbuat dosa? Yesus rela mengorbankan dirinya untuk menebus umat manusia dari dosa. Karena supaya manusia dapat lepas dari segala dosa dan bertobat untuk menjalani kehidupan yang seturut dengan kehendak Allah. Betapa besarnya pengorbanan Allah bagi umatnya, karena Allah adalah Allah yang maha adil. Dari hal ini, mengartikan bahwa keselamatan bagi umat manusia itu merupakan anugerah dan kasih karunia yang diberikan oleh Allah, dan hal ini tidak berasal dari dalam diri manusia. Tidak ada usaha yang dapat dilakukan oleh manusia yang dapat menjamin bahwa manusia akan sampai dalam kerajaan sorga, karena kita merupakan ciptaan yang najis dan kotor. Hanya Tuhan saja yang dapat memberi kita keselamatan, karena Tuhan mengasihi dan menyayangi umat manusia. Yesus karena kasih-Nya menawarkan pemberian keselamatan kepada manusia yang dituliskan dalam Alkitab pada kitab Wahyu ayat 3, dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 sampai 21. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Yesus memberikan pilihan pada kita dalam hal kebebasan dan keleluasaan tanpa ada paksaan untuk mengikut Dia. Yesus akan memberi keselamatan jika kita mau untuk mengikutnya, yang didasarkan kembali kepada pilihan hati setiap orang yang tidak bisa dipaksakan. Keselamatan akan kita peroleh setelah kita meninggalkan tubuh duniawi kita yang diberikan oleh Yesus Kristus, iman dan ketaatan kita kepadanya. Apa yang selanjutnya kita lakukan setelah kita percaya kepada Yesus Kristus dan mau untuk mengikutnya? Alkitab mengajarkan bahwa selanjutnya yang dapat kita lakukan untuk mengisi keseharian kita setelah kita mau mengikuti Yesus, yaitu dengan cara menaati dan melakukan semua sesuatu berdasarkan dengan iman yang kita kehendaki. Pada hakikatnya, iman tanpa adanya perbuatan adalah mati, sesuai dengan definisi iman. Dan ketaatan adalah kemauan untuk hidup sesuai dengan Taurat dan peraturan
yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam firman-Nya. Iman dan ketaatan ini merupakan hal yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yang tidak dapat dipisahkan. Ketaatan bersumber dari hati yang diwujudkan dengan cara berkomitmen terhadap hal-hal yang seturut dengan perkataan Yesus Kristus, karena sangat mungkin hal yang bersifat keduniawian ini dapat mempengaruhi komitmen kita terhadap perkataan Tuhan. Saya akan bertanya kepada saudara, maukah kita berkomitmen untuk mentaati perkataan Tuhan? Dalam Alkitab, terdapat beberapa hal tentang menaati perkataan Tuhan. Pada Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dalam Yosua 22 ayat 5 juga dijelaskan isinya, yaitu hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Terkadang di saat kita ingin berkomitmen untuk menjalani kehidupan yang seturut dan sejalan dengan perkataan Tuhan, seperti contohnya untuk menaati hukum Taurat kelima, perihal menghormati orang tua, supaya kita beroleh umur yang panjang di bumi, yang diberikan Tuhan Allah kepada kita manusia. Jika kita menyadari bahwa komitmen untuk menaati perkataan Tuhan ini dapat kita lakukan sebagai wujud untuk menerapkan komitmen kita dengan Tuhan. Akan tetapi sebaliknya, akan berdampak buruk jika kita tidak taat untuk mewujudkan komitmen yang kita bangun dengan Tuhan. Maka kita akan kembali kepada belenggu-belenggu dosa. Perihal ineransi Alkitab. Siapa yang menulis Alkitab dan bagaimana cara mereka menulis Alkitab? Pengertian Alkitab yaitu merupakan suatu kitab suci, Injil, firman Tuhan bagi orang Kristen yang dituliskan dalam kitab tersebut. Alkitab berasal dari Allah yang pada mula penulisannya Tuhan berbicara secara langsung kepada manusia, lalu diurapi para penulis untuk menulis kitab dan disebarkan kepada banyak orang supaya semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Alkitab terbentuk dari berbagai kitab yang dituliskan oleh banyak penulis yang kemudian digabungkan dan menghasilkan satu kesatuan yang berisi segala firman Tuhan yang pada saat ini kita sebut sebagai Alkitab. Alkitab dituliskan dalam kurun waktu sekitar 1.600 tahun lamanya. Alkitab pada penulisannya dituliskan dalam berbagai media dan seiring perkembangan zaman dapat menjadi Alkitab yang seperti kita kenal saat ini. Media-media yang pernah digunakan untuk menulis perkataan firman Tuhan yaitu seperti batu, tanah liat, papirus. Papirus dalam hal ini merupakan sejenis tanaman, lalu kulit, dan sekarang ini Alkitab yang dituliskan pada media kertas. Alkitab terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian Perjanjian Lama yang ditulis sekitar 1.500 tahun lamanya sebelum Masehi, dan Perjanjian Baru dituliskan hingga 100 tahun setelah Masehi. Perkataan Tuhan terdapat dalam Alkitab yang dimana dituliskan dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Seringkali kita manusia seperti saya sendiri termasuk hanya sekedar membaca
dan mendengarkan firman Tuhan tanpa merenungkannya. Hal ini tentu belum sesuai dengan kehidupan yang diharapkan oleh Tuhan yang sejalan menurutnya. Yang dimana maksud dari ayat ini itu untuk mengajak dan memberitahukan kita untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan supaya kita senantiasa berhati-hati dalam setiap tindakan dalam hidup kita dan selalu mengingat Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita supaya kita beroleh keberuntungan dan perjalanan hidup kita akan berhasil. Nah, selain dengan membaca firman Tuhan saja, kita juga harus dapat mengaplikasikannya yang sesuai dengan perkataan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikannya sangatlah penting supaya kita senantiasa dekat dengan Tuhan dan dapat hidup menurut kehendak-Nya. Image of God. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah dalam hal menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, yang dimana artinya tidak terdapat perbedaan antara Allah dan juga manusia. Dalam hal ini, tentu sifat-sifat yang ada pada Allah juga akan ada pada diri manusia. Seperti contohnya dalam menciptakan Allah, menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Begitu pula dengan manusia. Manusia dapat menciptakan sesuatu melalui teknologi yang ada saat ini. Dalam hal ini mengartikan bahwa manusia merupakan ciptakan Allah yang istimewa, yang memiliki sifat-sifat yang segambar dan serupa dengan Allah. Kemudian, Allah menginginkan manusia untuk dapat memuliakan Allah sesuai dengan firman yang disampaikan oleh Tuhan pada manusia, yang dituliskan dalam Alkitab. Sekian dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.